What we do here is go back, 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 back. Assalamualaikum Mas Bro. Ini saya coba lagi ini tutorial ngeresin tangki yang rembes. Kebetulan tangki motor sendiri rembes. Setelah saya pakai ini 6 tahun saya pakai dan dia mulai dari rembes di sini. Mudah-mudahan sih langsung bisa mengatasi permasalahannya yang bocor. Dia bukan bocor sih, rembes di sini doang, dikit banget sebenarnya, cuman mengganggu karena baunya kemana-mana ya. Gimana caranya? Tetap ikutin vlog saya kali ini. Nah, untuk pertama itu saya buka dulu ya untuk keran bensinnya, dan kita harus kuras dulu bensin di dalam tangkinya sampai benar-benar kering ya. Ini lagi saya coba buka dari keran dan sampai biar bisa keluar ya bensinnya, bisa saya kuras habis supaya nanti saat diresin itu bisa kering. Karena kalau masih ada bensinnya dan nggak kering banget, itu biasanya resinnya juga nggak akan kering ya, masih lengket gitu, dan fatal banget akibatnya kalau nggak bisa kering, karena bisa nanti larut ke dalam ruang mesin, dan kalau udah jatuh ke ruang mesin itu bahaya. Karena dari pengalaman yang sudah kira saya nggak mau lagi terulang gitu, jadi pastikan saja bensinnya untuk kering. Nah, ini saya lagi tuang bensinnya ke dalam wadah ya yang udah saya siapkan, itu berupa jerigen 5 liter. Kebetulan juga ini bensin juga udah nggak terlalu banyak, jadinya nggak butuh wadah banyak ya. Disarankan sih kalau mau ngeresin tangki itu jangan terlalu banyak bensinnya, jadi lebih gampang ya, lebih enak gitu. Ini saya lagi coba kuras, saya kosongkan bensinnya kayak gitu teman-teman. Oke, setelah selesai saya kuras melalui saluran bensinnya, ini saya buka pelampung ya, lubang pelampungnya saya copot juga buat mastiin bahwa bensin sudah benar-benar kering. Dan kalau masih ada, biasanya saya akan masukkan lap ya, untuk masukin lap biar nyerap bensinnya. Jadi harus benar-benar kering, dan kalau memang ada kotor-kotoran itu bisa saya keluarkan dulu kayak gitu teman-teman. Jadi tangki harus kering dan bersih. Dan kalau memang ini enggak kering, itu biasanya besoknya baru akan saya lanjutkan resinnya, karena saya nggak mau kesalahan ya. Nah, ini pelampungnya udah terbuka, dan seal di pelampungnya juga harus disimpan ya semuanya, jangan sampai dibuang, karena itu sangat berguna nantinya. Nah, inilah saya lagi ngecek apakah ada kotoran atau ada sisa-sisa bensin, karena ternyata kan masih ada sisa bensin, kalau begini kan kelihatan. Nah, gitu, akhirnya saya buangin dari lubang pelampung ya. Ini juga kayaknya saya pikir dari lubang ininya agak menyumbat, saya coba keluarin. Pastiin teman-teman ketika lagi main bersihin tangki kayak gini, itu jangan sambil merokok ya, karena bahaya ya. Nggak lucu juga kan kalau tiba-tiba terjadi kebakaran. Nah, bisa bahaya banget itu teman-teman. Jadi jangan sampai mainan rokok dulu lah, ditahan dulu, atau yang berapi-api gitu, bahaya. Ini saya lagi kuras-kuras dulu, buangin bensinnya dulu sampai benar-benar kering. Kalau belum kering, nanti saya biasanya pakai lap bersih ya, jangan yang lap kotor.
itu buat nyerap bensinnya yang ada di dalam tangki. Jadi saya masukin lapnya, lalu saya arahkan bensinnya ke situ, ke tempat lapnya. Jadi dia benar-benar bisa kering. Ini masih saya coba kuras-kuras ya, kayak gitu teman-teman. Nah, udah mulai kosong nih, udah mulai kering. Nah ini saya lihat kotorannya ada apa enggak. Nah kalau udah sekiranya aman, boleh kita lanjut di ngeresin kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi yang kemarin ya, soal gimana caranya ngeresin tangki. Kebetulan tangki saya sendiri yang rembes ya, bukan bocor, setelah saya pakai selama 6 tahun. Hari ini saya mau coba repair lagi, jadi saya akan coba resin ulang ya, karena resinnya ada yang rembes. Akhirnya saya mau resin ulang lagi aja, karena harga tangki nggak murah bro. Nah, dan ini salah satu dari weaknessnya atau kelemahannya Honda Tiger, karena memang saya nggak tahu kenapa Honda bikin tangkinya gampang banget bocor ya. Saya nggak tahu kenapa, alasannya apa. Tapi jangan khawatir, kita bisa ngakalin kok. Ngakalinya ya, kalau saya biasanya saya resin ulang. Dan saya nggak pakai tangkinya selama minimal seminggu buat mastiin bahwa resin di dalam tangki itu kering gitu. Caranya gimana? Lihat di video ini. Oke, bahannya ini adalah resinnya ya. Ini resin. Ini kemarin sebenarnya katalis, cuma saya salah, saya kirain apaan, saya buang. Tapi ini segini, katalis segini, buat resin yang segini lebih dari cukup kalau buat saya. Ini juga sama, ini juga resin. Ini katalis. Ini katalis, ini resin. Sebelum dimasukin ke dalam tangki, alangkah baiknya kita harus mastiin bahwa resin yang di dalam yang akan kita pakai itu bisa kering. Karena based on experience, berdasarkan pengalaman, saya pun dulu sempat gagal ya. Jadi nggak serta-merta saya selalu berhasil dalam tangki, meresin tangki. Jadi belajar dari pengalaman itulah, akhirnya sebelum saya pastikan masuk ke dalam tangki, saya harus memastikan dulu bahwa resin ini bisa kering. Kita bikin adonan aja dulu sedikit ya, nggak usah terlalu banyak. Saya kasih katalisnya dikit aja. Ya, cukup buat tetes. Kita aduk ya. Kita pastiin bahwa ini resin bisa kering. Itu yang paling utama. Karena kalau nggak bisa kering, bahaya. Karena dulu saya juga sempat beberapa kali kayak gitu. Makanya harus belajar dari pengalaman. Jadi di sini saya bukan lagi ngajarin teman-teman ya, cuman kita sharing aja cara mengatasi kendala yang ada di Honda Tiger. Udah, kita tuang aja sembarang, nggak apa-apa. Karena di sini tempat saya bekerja ya, jadinya bebas-bebas aja. Baunya cukup menyengat gitu. Jadi buat orang-orang yang ini biasanya nggak kuat. Resin ini biasanya akan lebih langsung mengeras di 10 sampai 15 menit. Kalau dia di luar, kalau di dalam dia akan butuh waktu lebih lama. Oke, kita tuang aja di sini ya. Kita tuang aja di sini nggak apa-apa. Kita tunggu dulu. Nanti kita tunggu setelah 15 menit mau kering atau enggak dia, sebelum kita masukin ke dalam tangki. Nah, ini udah sekitar
15 menit ya, 10-15 menit tadi seperti saya bilang udah mulai mengeras nih. Tapi saya maunya lebih keras lagi ya, mastiin dia benar-benar keras. Ini juga udah mulai mengeras sih, udah mulai mengental. Tapi saya mau mastiin sampai dia benar-benar keras dan bisa kering ya, sampai bisa kering dulu. Oke, ini biar lebih keras dulu. Nah, ini udah keras banget ya teman-teman ya, udah keras nih. Sekitar 20 menit dari saya tuang tadi, saya aduk tadi, ini udah 20 menit ya. Ini sih bisa dikatakan bisa kering ya, bisa kering dan keras. Jadi kemungkinan besar saya akan langsung buat eksekusi ke dalam tangki.